Recording in progress. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Abu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk semuanya nih. Assalamualaikum. Ya, mulai masuk mah. Udah bisa. Ya mah. Panas ya dunia sekarang. Udah ini semuanya. Siapa lagi yang belum masuk? Masih banyak. Teguh kali ya, belum. Siapa? Kang Teguh. Kang Teguh. Nah. Ya, ini waktunya terbatas ya. Saya pakai yang biasa. Malah ini kualitasnya mungkin lebih baik ya mudah-mudahan. Gimana? Suara saya jelas? Gambar saya jelas? Nggak kayak kemarin? Jelas Abu ya. Kemarin nggak jelas ya. Baik. Kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Baiklah, malam ini kita lanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang laduni nur alam. Mungkin ini beberapa belakangan ini kita banyak mempelajari ilmu-ilmu terkait ilmu laduni. Tidak lain karena ini merupakan pembelajaran yang meningkatkan para pembelajar di majelis ya, baik yang praktis ya ataupun yang master punya kesempatan yang sama. Ya, tidak membeda-bedakan. Demi apa? Biar doanya kita lebih manteng ya, lebih insya Allah lebih terasa. Saya akan share dulu terkait materi pada malam ini. Terlihat semuanya ini? Saya screen share-nya kelihatan semuanya? Kelihatan ya. Kelihatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja. Laduni nur alam ataupun disebut wujud alam atau jagat maujud. Nah, pertama apa yang kita harus ketahui apa itu ilmu laduni. Jadi ilmu laduni adalah konsep dalam Islam yang mengacu pada pengetahuan yang langsung diberikan kepada seseorang oleh Allah tanpa perlu pendidikan formal atau pembelajaran konvensional. Istilah laduni berasal dari bahasa Arab yang berarti dari sisiku. Contoh dalam surat Al-Kahf itu ya, dikatakan Rabbana hablana min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah kami dari sisimu rahmat. Wahai lana min amrina rasyada. Berikanlah dalam segala urusan kami itu rasyada, petunjuk. Ya, artinya ilmu dari sisi Allah ladun itu ya. Dan ini menunjukkan bahwa pengetahuan ini berasal dari sumber ilahi. Ilmu laduni sering dikaitkan dengan gagasan tentang keajaiban atau karunia khusus dari Allah
yang dianugerahkan kepada individu yang dekat dengannya. Jenis pengetahuan ini dapat diperoleh melalui berbagai cara seperti meditasi, doa, dan latihan spiritual yang intens. Mereka yang memiliki ilmu laduni diyakini memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebenaran dan realitas dunia yang tersembunyi. Namun yang perlu diperhatikan bahwa memiliki ilmu laduni tidak serta-merta, perhatikan, berarti bebas dari kesalahan atau tidak perlu terus belajar dan memperbaiki diri. Sebaliknya, ilmu laduni dipandang sebagai anugerah dari Allah yang harus dikembangkan dan disempurnakan melalui pembelajaran dan pertumbuhan spiritual yang berkelanjutan. Jadi kalau udah belajar laduni bukan berarti kita nggak belajar syariat, wajib. Ya. Kita belajar syariat. Jangan sampai udah belajar laduni karena tahu rahasia-rahasia hingga ilmu-ilmu syariatnya ditinggalkan. Itu nggak boleh, itu nggak benar itu. Ya. Ilmu laduni merupakan cara individu untuk memperdalam pemahaman tentang ketuhanan dan untuk mendapatkan apresiasi yang lebih besar terhadap misteri alam semesta. Ini menekankan pentingnya pengembangan spiritual dan pengejaran pengetahuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan tempat kita di dalamnya. Kesimpulannya, laduni adalah istilah yang digunakan dalam wacana spiritual Islam untuk menyebut ilmu yang diperoleh langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dianggap sebagai hadiah khusus yang dianugerahkan kepada mereka yang telah mengabdikan diri pada praktek spiritual dan mengejar pengetahuan ilahi. Dan diyakini menawarkan wawasan mendalam tentang sifat keberadaan dan misteri alam semesta. Meskipun tidak dapat dicapai melalui cara belajar konvensional, mencari pengetahuan laduni adalah pengejaran yang layak yang dapat mengarah pada transformasi dan pencerahan spiritual. Nah, setelah laduni kita perlu mengetahui dari mana turunnya ya. Jadi yang kita bahas sekarang selanjutnya adalah Nur Muhammad. Karena Nur Alam ini pancaran daripada Nur Muhammad. Akan kita bahas sedikit ya, biar paham. Jadi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam suatu tabir, hijab atau tirai, dan dari intan mutiara yang putih seperti burung merak atau atwas, maka ada dua fakta selanjutnya yang menarik. Menurut Syekh Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi dalam kitab yang berjudul Daqaiqul Akhbar, ya, berita-berita besar ya, atau detik-detik kabar yang besar. Tepatnya pada bab awal tentang penciptaan Ruhul Azam atau ruh yang agung yakni Nur, Nabi Muhammad SAW menjelaskan dua fakta tersebut, yaitu pertama, sujudnya Nur Muhammad sebanyak 5 kali sehingga menjadikan kewajiban sholat 5 waktu bagi Nabi Muhammad dan umatnya. Kedua, setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang Nur Muhammad sehingga berkeringatlah Nur Nabi Muhammad karena malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keringat Nur Nabi Muhammad itu Allah menciptakan makhluk lainnya, di antaranya malaikat, arsy, kursi, lauh, mahfuz, qalam, matahari, bulan, para nabi dan para rasul dan ulama dan lainnya. Selanjutnya, kalau saya baca lama ya, Subhanallahu ta'ala ila dzalika nur maratan ukhra farakahaya minallahi ta'ala faman kita baca terjemahnya aja. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat sekali lagi pada Nur Muhammad, maka berkeringatlah Nur Nabi Muhammad karena malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari keringat hidung Nur Nabi Muhammad Allah menciptakan malaikat, dan dari keringat wajah Nur Nabi Muhammad Allah menciptakan arsy, kursi, lauh mahfuz, qalam, matahari, bulan, hijab, bintang-bintang dan segala yang ada di langit. Dan dari keringat dadanya Nur Nabi Muhammad Allah menciptakan para nabi, para rasul, para ulama, syuhada dan orang-orang saleh. Dan dari keringat punggungnya Nur Nabi Muhammad Allah menciptakan Baitul Ma'mur, Ka'bah, Baitul Maqdis dan beberapa masjid di dunia. Dan dari keringat dua alis Nur Nabi Muhammad SAW Allah menciptakan umat Nabi Muhammad dari mukmin, mukminat, muslimin dan muslimat.
Dan dari keringat dua telinga nur Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang Majusi dan yang menyerupai mereka dari orang-orang yang tak punya Tuhan atau ateis dan orang-orang yang tak tahu terima kasih dan orang-orang munafik. Dan dari keringat dua kakinya, nur Nabi Muhammad SAW menciptakan bumi, ya, dari timur hingga barat dan apa yang ada di dalam bumi. Ya, rujukannya kita bisa baca kitab Daqaiqul Akhbar pada bab al-awal, bab pertama fi khalqi ruhil a'zam, yaitu penciptaan ruh al-a'zam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nur Muhammad untuk melihat di sekelilingnya, maka Nur Nabi Muhammad SAW melihat sekelilingnya, di depannya, di kirinya, di kanannya ada nur. Nur yang melalui Nur Nabi Muhammad SAW itu adalah nur sahabatnya para nabi. Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dijelaskan juga oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Madarijus Su'ud ila Ikhtisalil Burud. Saya baca terjemahnya saja ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat sanad Jabir radhiyallahu an bahwa ketika ditanya perihal makhluk pertama yang diciptakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sungguh Allah menciptakan nur nabimu sebelum segala sesuatu. Allah menjadikan nur cahaya itu beredar pada kuasa Allah sesuai kehendaknya. Saat itu belum ada lauh, qalam, surga, neraka, malaikat, manusia, jin, bumi, langit, matahari, dan bulan. Atas dasar ini, nur itu adalah substansi, bukan aksiden. Jadi apa sih hubungannya dengan Nur Muhammad, Nur Alam ini? Jadi Nur Alam itu adalah pancaran daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana yang dijelaskan tadi bahwasanya kalau sudah laduni Nur Alam itu dekat dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya sudah baca kurang lebih jadi begitu. Jadi ladun itu apa? Nur Muhammad dan Nur Alam. Nur Alam itu jadi pancaran daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya apa bacaan daripada Nur Laduni Nur Alam ini? Ini amaliyah ini tidak boleh dicatat, ya. Tidak boleh dicatat, diijazahkan secara talaki, tidak boleh dicatat. Ketika ada yang mencatat, maka daya daripada ilahiyah yang tertanam pada kalimat ini tidak bisa lagi digunakan. Ya, saya jelaskan kembali lagi, tidak boleh dicatat. Tidak boleh dicatat. Dihafal. Hanya 3 huruf, saya jelaskan, dan 3 kalimat. Saya jelaskan. Laduni Nur Alam 3 huruf, yaitu alif, lam, kha. Ulangi, alif, lam, kha. Lanjut, taro taftina akhbar. Alif, lam, kha, taro taftina akhbar. Jadi 3 kata, 3 huruf, 3 kata. Alif, lam, kha, taro taftina akhbar. Apa artinya? Alif artinya Allah Subhanahu wa taala, lam artinya Jibril, akhbar itu khabar. Khabar itu apa? Ya, perintah sebetulnya. Taro itu kamu melihat. Taftina, meminta. Ya, taftina, fatwa ataupun petunjuk. Akhbar itu ya memberikan kabar atau memberikan perintah. Perintah apa? Ya, itu tentang koneksi kita dengan seluruh alam semesta. Ya, yang dekat aja lah alam dunia, gitu ya. Karena alam semesta ini kan panjang, ya, luas sekali. Minimal yang ada di dunia yang bisa kelihatan oleh kita. Tata caranya bagaimana? Tata caranya tadi sudah saya share. Bacalah setelah sholat 5 waktu
9 kali tahan nafas selalu ucapkan hajat yang nanti akan merasakan atau dirasakan terkoneksi dengan alam semesta dan berdoa bersama alam semesta dan diamini oleh alam semesta. Jadi gimana? Misalnya gini, ba'da salat, nafas, bismillahirrahmanirrahim, alif, lam, kha, tara, taftina, akhbar, alif, lam, kha, tara, taftina, akhbar, alif, lam, kha, tara, taftina, akhbar, 9 kali, lalu diucapkan hajat ya. Apa minta pada Allah? Itu biasanya kalau dibaca ini 9 kali, itu seperti ada eh, energi ilahiyah alam ngumpul semua dengan kita. Nah, ini seperti apa sebetulnya? Ini sebetulnya lanjutan daripada meditasi tasbih. Ya, lebih dalam lagi. Ini ladunil alam. Jadi seluruh esensi ataupun energi positif alam itu ngumpul ketika kita baca ini. Nafas, bismillahirrahmanirrahim, alif, lam, kha, alif, Allah, Jibril, khobar. Nah, perintah. Khobar apa yang ada dalam semesta ini kan isinya khobar semua, berita semua. Taro taftina akhbar. Taro taftina akhbar. Kamu melihat, kami memberi kabar ataupun perintah. Kamu mintanya apa? Nanti alam itu akan mengikuti perintah. Nah, setelah itu 9 kali tahan nafas, buang, lalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, gerakanlah seluruh alam semesta, ya kan, untuk menjadi wasilah terkabulnya doa. Aku memohon kepadamu ya Rob, ya Allah. Apa mintanya? Ya, bisa begini, bisa begini. Ya Allah. Alam itu ngedenger itu. Saat dibaca ini, itu kebuka, tek, koneksi kita dengan alam yang ada di dunia ini terbuka. Nah, ketika alif lam kha itu udah buka itu pintu. Alif lam kha tara taftina akhbar. Harus harus apa semangat, harus kuat, harus yakin. Jangan alif lam kha tara taftina. Enggak. Yakin. Doa nggak ada keyakinan nggak akan bisa berjalan. Hanya aja nggak yakin, apalagi Allah. Kamu aja nggak yakin. Masa aku memberikan kepada mereka yang tidak meyakini kekuasaanku dan tidak meyakini ilmu yang ada pada diriku dan aku berikan kepada umatku. Nah, kurang lebih seperti itu. Dihafal ya, coba saya ulangi semuanya, ikuti ya dari sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam kha. Diikuti semuanya. Alif, Alif lam, Alif, lam lam, kha. kha, lam, kha, Taro taraf, tati, taro, taro, taftina, taftina taftina, tina, akhbar. akhbar, Alif alif, lam alif, lam, 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 kha. kha, kho, Taro taro, taro, taftina taftina, taftina, akhbar. akhbar, akbar, Sudah hafal belum kira-kira? hafal, alhamdulillah. Hafal. Coba Kang Iing. Coba dari sini Kang Iing saya pengen dengar. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, lam, kha, taraf, taftina, akbar. Nah, ya pinter. Kang Ang, maaf. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alif, lam, kho, taro, taftina, akbar. Akbar ya, kok ya. Kang Giri bisa? Kang Giri, Akbar. Joy, suaranya. Kang Giri nggak bisa? Ya, ya. Gimana? Kang Giri? Alif, lam, kha, tara, taftina, akbar. Akhbar. Kok ya, bukan kaf ya. Bukan akbar. Akhbar. Oh, Khobar. akbar. Ya, oke. Kang Indra?
Kang Indra? Kang Indra? Oke, lanjut dulu. Mah, gimana Mah? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alif, lam, kha. Taro, taftina, akhbar. Masya Allah, Alhamdulillah. Makasih Mah. Dah, Ya, Kang alhamdulillah. Dikin? Yap. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam kha. Taro taftina akhbar. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Gampang ya, gampang ya. Insyaallah. Gampang. Sedikit Insya katanya, Allah, Bu, ya. tapi dahsyat energi ini. Insya Allah. Bisa buat apa aja? Ya bisa salah satunya kalau kita dalam keadaan kepepet, bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam kha taro taftina akhbar. Itu memenjarakan jin atau menghancurkan jin atau menjauhkan jin atau mengeluarkan penyakit, ya. Nah, tinggal niat aja ya Allah. Nah, itu ya Allah, nanti koneksinya tuh energi alam itu mendengar, ya. Insya Allah akan mengamini, ya. Yang saya sampaikan akan mengamini dan mengikuti apa yang kita kehendaki. Jadi nanti ketika kita baca, rasakan terkoneksi dengan seluruh energi alam semesta, berdoa bersama alam semesta, dan diamini, doakan oleh alam semesta, dan alam semesta akan mendukung kita. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya kita sesi ijazahan. Walaupun sudah hafal, saya minta ijazahan ini berbeda dengan ijazahan pada kesempatan pembelajaran lainnya. Jadi ketika saya baca alif lam kha taro taftina akhbar, semuanya tarik nafasnya, tapi pakai mulut, masukin ke badan. Paham ya? Jadi ketika saya bilang alif lam kha taro taftina akhbar, sedot, masukin ke badan. Gitu kira-kira ya. Saya baca 9 kali, setiap selesai maka tarik pakai mulut nafasnya. Jadi ketika buang nafas tuh jadi narik daripada kalimat yang saya sampaikan masuk ke dalam, yang di dalam energi negatif ataupun energi yang tidak diperlukan keluar. Jadi mengganti energi yang tidak diperlukan di dalam tubuh kita. Siap semuanya? Siap ya? Bu, ya. Siap, Siap-siaplah. siap. Kang Indra, Siap. hafal Kang Indra? Coba Kang Indra. Siapa, Bu, ya? Alif, lam, kha, taro, taftina, akhbar. Baik. Jadi saya sampaikan, saya ijazahkan untuk yang melihat pada malam ini, yang ikut langsung join ataupun yang berhalang hadir, ketika saya bacakan maka diniatkan hal yang serupa, insya Allah. Oke, saya akan ulangi 9 kali, semuanya tarik kalimat tersebut, ya. Tarik kalimat tersebut ke dalam diri setelah saya selesaikan kalimat. Siap semuanya? Siapa, Bu, ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim al-ghafurur rahim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih min jamil ma'asi wa dhunub. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya jami'al anbiya wal mursalin. Assalamualaikum ya jami'al malaikatil muqarrabin wal qarabin. Assalamualaikum ya ashab Rasulillah ajmain.
Assalamualaikum ya jamil awliya'i wa syuhada wa salihin wa ulama'i alamin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Biridaillahi ta'ala wal barakati wal karamati wa rahmati wal mu'jizah wal ijazah wa du'ai wa syafaati rasulullah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam kha tara taftina akhbar. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesi pengijazan sudah selesai dan saya jelaskan. Mohon maaf agak cepat ya. Waktunya juga terbatas. Ini tinggal 6 menit lagi. Jadi saya sudah ijazahkan laduni nur alamnya. Digunakan baik-baik dengan baik ya. Betul-betul khidmati kata-katanya. Alif lam kha tara taftina akhbar. Rasain tuh kita dengan alam. Jadi akhbar itu ya alam itu sendiri. Allah, Jibril koneksikan dengan alam semua. Ya, di dalam Allah itu apa? Pancaran dari Nur Muhammad. Ya gitu ya. Nikmati. Jadi setelah dibaca itu berdiam diri lah. Ya. Jadi berdiam diri kurang lebih 5 sampai 5 menit. 5 waktu itu. Lakukan meditasi ya. Jangan lupakan meditasinya. Jangan sampai terbuai bacaan cepat. Enggak juga. Laduni juga harus diulang. Laduni itu dari sisi Allah. Kalau kitanya nggak mau merasakan kehadiran Allah juga nggak sempurna. Ada yang tanyakan? Ada. Ya, Mah? Iya. Kenapa, Mah? Satu tarik napas itu bacanya 9 kali, apa 1 kali ditahan, apa 9 kali baru lepas? Baiknya 9 kali baru lepas. Oh. Tahan. Alif lam kha tara taftina akhbar.
Alif lam kho taro taftina akbar. Alif lam kho taro taftina akbar. Kalau memang nggak mampu, hitung 3 lepas boleh. Kalau kuat 9 lebih baik. Tapi kalau memang nggak kuat, bisa hitungan tapi berhentinya diganjil. Mau 3 kah, mau 5 kah, gitu ya. Hitungan. Tarik misalnya cuma 3 hitungan, berhenti. Tarik lagi 3 hitungan, berhenti. Tarik lagi 3 hitungan, berhenti. Lepas baru minta sama Allah. Ya Allah, gerakan. Jadi minta tuh alam semesta digerakkan. Ya Allah, gerakan alam semesta. Tapi kalau udah dibaca biasanya connect langsung sih. Bisanya. Insya Allah. Insya Allah. Mau sesi praktek malam ini? Salah Maya. Insya Allah, Insya Allah. Iya, Terima kasih siap banyak, Mah. A. Siap Mah. Insya Oke, terima Allah. kasih Mah pertanyaannya. Ada lagi? Buya, kalau tawasulnya Tawasul mah bagaimana sama Buya? aja seperti biasa. Sama aja ya. Ini Oh, ya udah. kalau ilmu-ilmu begini biasanya tawasulnya langsung. Kadun itu langsung. Siap Abu ya. Langsung. Itu udah tawasul.